Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita sampai di minggu terakhir dari bulan ini. Ketika kita masih dapat mengikuti ibadah online saat ini, kita percaya semuanya hanya karena anugerah dan penyertaan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah hal ini memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita mengikuti ibadah dengan sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, silakan menyimak warta lisan hari ini. Jemaat diundang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi yang dilakukan secara online. Informasi lengkap tentang jadwal dan untuk mengikuti persekutuan dengan one click yang ada di GKI Gunsa Apps maupun di warta persekutuan yang dapat diunduh dari GKI Gunsa Apps. Jemaat dapat menikmati kehadiran Tuhan dan gerejanya melalui berbagai konten yang ada di dalam GKI Gunsa Apps, seperti Sapa Gembala, puji-pujian, renungan harian, dan pojok inspirasi. Silakan mengunduh GKI Gunsa Apps melalui browser www.gkigunsa.com. Pada Minggu 4 Juli 2021, kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus. Oleh sebab itu, pada kebaktian hari ini, kita akan melakukan pemeriksaan diri secara bersama-sama untuk menyambut perayaan perjamuan kudus minggu depan. Demikianlah warta lisan hari ini. Marilah kita menenangkan diri sejenak sebelum memasuki ibadah. Saudara-saudara, marilah kita memasuki ibadah kita. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri dan memperhatikan firman Tuhan yang menuliskan bagi kita demikian. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pengkhotbah 4 ayat 17. Mari kita menyambut kehadirannya dengan menaikkan pujian bagi Allah kita. Putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Kita memasuki kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Amin, amin, amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita menyertai setiap saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang kita jalani tidak selamanya nyaman untuk kita lakoni. Pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi juga tidak selalu terjadi sebagaimana yang kita harapkan dan rancangkan. Terkadang perjalanan hidup melelahkan dan membuat kita mulai kehilangan pengharapan. Namun bagaimanapun juga kita diajak untuk belajar percaya bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik. Oleh karena itu, marilah kita terus melangkah. Jangan menyerah karena kita percaya Allah senantiasa menyertai kita. Terpujilah Tuhan karena penyertaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 8 pagi, GKI Gunung Sahari akan menyelenggarakan perjamuan kudus secara live streaming, di mana para pelayan ibadah berada di gedung gereja dan Bapak Ibu serta saudara sekalian berpartisipasi di rumah masing-masing. Perjamuan kudus kita rayakan untuk mengenang dan mengalami karya Kristus yang menyelamatkan dunia melalui karya yang penuh derita di bumi untuk keselamatan dunia ini. Untuk itu marilah kita merenungkan apakah kita rindu berjumpa dengan Kristus serta rindu mengalami karya Kristus yang membarui hidup kita. Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan menuangkan cawan syukur. Ia membagikan tubuhnya dan mencurahkan darahnya bagi kita. Menerima tubuh Kristus berarti kita dipersatukan dengan Kristus dan dipanggil untuk hidup seperti Kristus, penuh kasih, penerimaan, dan pengampunan. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita rindu untuk hidup seperti Kristus, penuh penerimaan, pengampunan, kasih, dan perdamaian dengan sesama, dengan suami dan istri kita, orang tua dan anak-anak kita, saudara-saudara kita, rekan dan sahabat kita, dan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Dipersatukan dengan Kristus berarti kita dipanggil untuk turut ambil bagian dalam karya Kristus yang telah membagikan tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk keselamatan dunia ini. Marilah kita merenungkan
Adakah kita siap untuk turut ambil bagian dalam karya Kristus yang telah membagi tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk keselamatan dunia ini? Baik di tengah kehidupan keluarga, kehidupan jemaat Tuhan, dan di dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mempersiapkan diri, merayakan perjamuan kudus secara live streaming pada tanggal 4 Juli 2021. Untuk itu marilah kita merendahkan diri dan mengakui keberadaan hidup kita dan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, sesungguhnya kami tidak layak kepadamu. Tetapi karya keselamatan Kristus dan pembaruan Roh Kuduslah yang melayakkan kami untuk datang menghadap hadirat-Mu dan disebut sebagai anak-anak Allah. Biarlah kiranya untuk itu, dalam segala kesungguhan kami mengupayakan hidup kami seturut dengan teladan kasih pengampunan Kristus dan terus terinspirasi oleh hikmat dan kuasa Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri saudara-saudara, bagi kita yang dengan jujur dan sepenuh hati mengakui dosa dan kita di hadapan Tuhan, maka terimalah berita anugerah pada hari ini. Dari 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Allah. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera.
Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, dalam kerinduan kami akan perjumpaan dengan Engkau, biarlah kiranya kami boleh juga mengalami perjumpaan di dalam firman Tuhan. Dalam kebenaran firman yang Engkau wahyukan kepada kami, biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dan mampukan kami dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, untuk melihat apa yang menjadi rencana-Mu, dan untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu hanya Allah Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri ya Allah Roh Kudus yang menaruh firman itu dalam hati dan pikiran setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah pembacaan Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Selamat hari Minggu saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik dan tentunya dalam relasi juga yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudara-saudara, apakah saudara pernah berada di rumah sakit atau rumah duka? Berada di ruang tunggu yang cukup lama sehingga berkesempatan untuk ngobrol dengan pasien-pasien lain? Atau ngobrol dengan keluarga lain yang tengah berduka? Atau mungkin saudara-saudara di tempat-tempat lain yang tentunya bukan tujuan wisata. Apakah mungkin saudara pernah ada di kantor polisi? Atau mungkin di tempat-tempat yang sekali lagi tidak menyenangkan. Saudara-saudara, di situ biasanya kita berada di persimpangan di mana kita berjumpa dengan orang-orang lain dari berbagai latar belakang yang sama-sama sedang memiliki kesusahan. Entah itu sakit, atau mungkin keluarganya yang sakit, atau mungkin sedang berduka, atau mungkin sedang kehilangan, sedang kesusahan sehingga ada di kantor polisi. Saudara-saudara, kalau saudara pernah berada di situ, ya, kalau hidup saudara nggak selalu hanya yang nyaman-nyaman saja. Saudara, ketika saudara pernah berada dalam kesusahan dan juga kemudian berjumpa dengan orang-orang lain, maka di situ sebetulnya ada satu hal yang bisa kita sadari, bahwa tidak ada seorang pun yang bebas dari kesusahan. Karena di ruang-ruang tunggu itu bukan hanya orang yang miskin yang sakit, bukan hanya orang yang lanjut usia yang sakit. Tapi ada orang yang kaya, ada orang yang muda, ada orang yang berpendidikan tinggi, ada orang yang berjabatan tinggi, ada orang yang bukan siapa-siapa, ada orang yang berguna di tengah masyarakat, ada orang yang mungkin dianggap sampah masyarakat, dan semua bisa mengalami kesusahan. Nah, saudara-saudara, pengalaman-pengalaman seperti itu sebetulnya hendak mengajarkan kita bahwa kalau kita mengalami kesusahan atau kalau kita melihat orang sedang mengalami kesusahan, janganlah kita mengutuki nasib, janganlah kita menghakimi orang lain, tapi itu adalah bagian dari kehidupan. Hari ini kita melihat ada perjumpaan di persimpangan. Yesus yang menyeberang dari Gerasa, datang baru sampai di tepi danau sudah disambut oleh orang banyak, dan ada seorang yang datang bernama Yairus, seorang kepala rumah ibadat, kepala sinagoge. Mungkin kalau dibandingkan dengan kita sekarang tuh seperti ketua majelis jemaat. Bukan imam, tapi ya dia seorang termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama. Dan Yairus ini anaknya sakit, dikatakan dia tersungkur, menyembah berlutut di hadapan Yesus dan memohon dengan sangat supaya Yesus datang menaruh tangan di atas anaknya supaya pasti anaknya akan sembuh. Nah, saudara, Yesus tentu tidak berlama-lama dan mengatakan, oke, baik, mari kita pergi. Dan di tengah perjalanan menuju rumah Yairus, seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan berpikir, ini dia sumber kesembuhanku, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu yang terjadi. Saudara-saudara, di situ Yesus berhenti dan mencari siapa yang menjamah jubahku. Cerita ini tentu sudah sering kita dengar dan tidak perlu saya parafrase dalam khotbah ini. Tapi saudara, di sini kita lihat ada dua tokoh. Yang satu namanya disebut dan dicatat Yairus, dia seorang pejabat ya atau tokoh masyarakat, kepala rumah ibadat. Dan dia datang di depan Yesus. Dia datang berlutut memohon. Sementara ada lagi seorang perempuan yang tidak disebut namanya, tidak disebut juga berapa usianya, tidak jelas di mana suaminya atau anaknya, atau mungkin karena dia sudah 12 tahun pendarahan, mungkin suaminya sudah meninggalkan dia, mungkin dia tidak bisa punya anak, atau mungkin dia sejak muda sakit pendarahan sehingga dia tidak bersuami. Tidak jelas siapa, dan dia datang lewat belakang. Tetapi pada akhirnya ketika tahu, dikatakan dengan tulus dia menceritakan semuanya dan dia tersungkur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita lihat ada dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda status, jabatan, posisi, berbeda jenis kelamin. Yang satu ada namanya, yang satu tanpa nama. Tapi dua-duanya sama-sama punya kesusahan. Kadang-kadang di dunia ini manusia membedakan siapa yang lebih layak dikasihani atau yang tidak patut dikasihani. Ada yang kalau misalnya orang kaya susah,
Ya biarinlah, dia kan kaya, biarin aja. Ya gantian lah, masa dia senang terus gitu ya. Tapi saudara-saudara, apakah ketika orang hidupnya kaya raya, ketika dia berkelimpahan atau dia punya jabatan yang besar, jabatan yang tinggi, artinya dia kebal dari rasa sakit? Bahkan seorang ratu sekalipun, seorang raja sekalipun, ya, ketika kehilangan orang yang dia kasihi, ketika mengalami masalah di rumah tangganya, di keluarganya, tentu rasa sakitnya sama manusiawinya dengan rasa sakit yang kita sebagai rakyat jelata alami. Atau sebaliknya saudara-saudara, ada juga orang yang berpikir bahwa kalau orang miskin, susah, ya biasa. Ya, kalau ada anak pejabat kecelakaan, waduh ceritanya, atau bisa dibunuh gitu ya, ceritanya itu bisa berseri-seri. Tapi kalau bukan siapa-siapa dibunuh, ya banyak memang kriminalitas tinggi. Kadang-kadang orang-orang yang tidak punya nama dianggap juga sudah kebal dengan rasa sakitnya karena dia udah biasa susah. Jadi ya kehilangan, sakit, kalah, berduka cita sesuatu yang biasa. Tapi saudara, di sini kita lihat bahwa manusia, apapun jenis kelaminnya, berapapun usianya, apapun posisi jabatan atau berapa banyak hartanya, maka ketika dia mengalami masalah, mereka sama-sama menjadi rapuh. Mereka sama-sama membutuhkan pertolongan. Mereka sama-sama membutuhkan Tuhan. Dan di sini kita bersyukur bahwa Tuhan tidak seperti kita manusia yang suka membeda-bedakan. Walaupun mungkin kita berusaha tidak membedakan, tapi dalam hati kadang-kadang ada perasaan lebih mudah kasihan terhadap orang yang seperti ini dan lebih tidak bisa kasihan terhadap orang yang seperti itu. Tapi untungnya Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan tidak memandang Yairus dengan mengatakan kamu kepala rumah ibadat, kamu ini golongan orang yang membenci aku atau enggak gitu ya. Karena kan para tokoh agama, para golongan pemuka agama tuh biasanya tuh tidak suka dengan Yesus. Tapi Yesus enggak bertanya itu. Yairus datang minta tolong, Yesus pergi. Dan perempuan ini juga saudara-saudara, kalau saudara sudah pernah dengar tafsiran bahwa sebagai seorang perempuan yang sakit pendarahan artinya dia najis. Dia mestinya tidak boleh menyentuh Yesus karena dia menjadikan Yesus najis. Tapi kepada perempuan ini Yesus berkata, pergilah anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Bagi Yesus, perempuan ini yang dianggap najis secara agama, yang selama 12 tahun sakit dan mungkin sudah dianggap sebagai orang yang terkutuk, yang hartanya sudah habis untuk berobat tapi malah tidak kunjung sembuh, bagi Yesus dia pun juga anaknya. Nah saudara-saudara, sikap Tuhan yang seperti itu seharusnya mengajak kita untuk juga bersikap sama terhadap sesama kita manusia. Mengutamakan empati, bela rasa sebelum sibuk dengan analisa, apalagi dengan diskriminasi. Ketika ada orang kesusahan, saudara-saudara, kita melihat dia sebagai manusia. Sama seperti ketika kita susah, kita hanya manusia. Jabatan kita, kekayaan kita, ijazah kita itu tidak akan mampu menolong hati kita yang sedang berat oleh masalah. Ya memang kalau orang banyak duit berobatnya beda sama orang yang gak banyak duit. Tapi kerapuhan sebagai manusia itu tidak akan dibedakan oleh kekayaan ataupun kekuatan dunia. Nah saudara, sekarang kita lihat kedua orang yang berbeda ini, yang jalan masuknya juga berbeda, yang satu dari depan, yang satu diam-diam memegang dari belakang. Tetapi ketika mereka sama-sama di hadapan Tuhan, maka kita melihat ada kesamaan lagi. Mereka sama-sama orang yang percaya, orang yang beriman. Perempuan itu berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan Yairus juga, asal engkau taruh saja tanganmu di atasnya, anakku pasti sembuh. Keduanya sama-sama beriman. Nah di sini sebetulnya juga mengingatkan kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita beriman, sebetulnya kita juga satu dengan saudara kita yang seiman. Ya, iman kita di hadapan Tuhan itu sama. Jadi di gereja, dalam persekutuan itu jangan merasa kita lebih spesial di mata Tuhan daripada yang lain. Karena di mata Tuhan yang dilihat adalah
iman dari keduanya, baik Yairus maupun perempuan tersebut. Selain sama-sama beriman, mereka juga sama-sama berusaha. Sama-sama berusaha maksimal. Dan yang ketiga, saudara, kesamaannya mereka sama-sama mau merendahkan diri. Nah, saudara-saudara, 3 hal ini, iman, usaha, dan kerendahan hati, merendahkan diri atau kerendahan hati, ini adalah wujud dari iman dan usaha yang perlu kita miliki sebagai modal ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup. Kita gak bisa hanya beriman tapi gak mau usaha. Kita akan capek kalau kita cuma mau berusaha tanpa kita mau percaya dan berserah. Dan saudara-saudara, soal kerendahan hati, sebetulnya semua permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah juga untuk memurnikan hati kita, membentuk karakter kita, mengajak kita untuk semakin mengikis ego kita. Sehingga bukannya kita keluar dari masalah menjadi orang yang keras, orang yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan prasangka buruk, tapi sebaliknya. Semakin beriman, berserah, semakin melihat kebaikan, kuasa campur tangan Tuhan, dan semakin sadar bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan semuanya bisa dalam sekejap hilang. Nah, ketiga hal ini, saudara, beriman, berusaha, dan merendahkan hati, inilah yang perlu kita miliki untuk menghadapi tantangan. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi tantangan saudara saat ini. Tapi kalaupun saudara punya tantangan, itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Gak ada orang yang mau tentunya ya, orang maunya hidup mah yang nyaman, yang bebas masalah. Biarlah hidup itu membosankan daripada hidup penuh dengan masalah. Tetapi saudara-saudara, masalah itu kadang-kadang tidak dipilih. Kadang-kadang itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, lihatlah itu sebagai kesempatan dari Tuhan untuk kita menjadi semakin kuat dibentuk oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat antara Yairus yang anaknya umur 12 tahun, sakit, mati, lalu bangkit lagi, dengan perempuan yang 12 tahun sakit, habis semua hartanya, dan tadi seperti saya katakan mungkin dia ditinggalkan oleh keluarganya, mungkin dia tidak punya kesempatan untuk punya anak, mungkin juga dia dianggap najis, dan ya itu hartanya habis, tubuhnya makin lemah. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir, kok gak adil ya? Perempuan itu yang namanya gak disebut hidupnya begitu berat. Yairus, kepala rumah ibadat, pejabat di tengah masyarakat, enak ya. Anaknya sakit datang kepada Tuhan langsung sembuh. Kadang kita melihat orang sama-sama susah tapi kita suka membandingkan. Iya, sama-sama sakit tapi dia sakit masuknya kelas VIP. Sementara saya masuk kelas 3 aja ngantri. Sama-sama punya anak bermasalah, tapi kalau dia mah ada susternya, ada coach, ada ahli gizi, sementara saya udah masih harus kerja, ngurus orang tua, ngurus anak juga yang punya kebutuhan khusus, ya, bukan bermasalah dalam arti berkebutuhan khusus. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat dari luar dan kita merasa masalah kita mungkin lebih berat daripada orang lain. Atau sebaliknya, kadang-kadang kita demi menghibur diri, kita mengasihani orang lain dengan merasa, ya sejelek-jeleknya nasib saya ada yang lebih jelek lagi. Tapi saudara-saudara, kita gak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Masalah pergumulan kita itu gak untuk diperlombakan. Dan kita gak pernah tahu apa yang sebetulnya menjadi pergumulan orang lain. Saudara-saudara, dalam Injil Lukas dikatakan bahwa anak Yairus itu adalah anak perempuan satu-satunya. Entah anak perempuan satu-satunya atau anaknya satu-satunya. Dan Yairus sebagai kepala rumah ibadat usianya tentunya tidak terlalu muda. Anaknya baru umur 12 tahun. Kemungkinan ini anak yang entah anak bungsu atau anak yang dinanti-nantikan, yang lama baru dimiliki. Dan artinya ada proses yang kita nggak tahu apa yang terjadi, bagaimana anak ini di mata Yairus. Bagaimana kalau anak ini sampai meninggal, bagaimana sakitnya itu untuk Yairus? Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita melihat pergumulan orang atau orang berhasil selesai dari pergumulan, kita hanya lihat endingnya.
Kita hanya lihat di babak saat kita bertemu, tapi kita nggak tahu sebelumnya, kita nggak tahu setelahnya. Lalu kemudian kita merasa hidup tidak adil. Kita merasa kok dia nasibnya lebih enak ya. Ya kalau perempuan itu dia bilang, saya 12 tahun sakit pendarahan. Anak itu lahirnya bersamaan dengan saya sakit. Dia sakit sebentar, udah sembuh gitu. Tapi saudara-saudara sekali lagi, tantangan kita, kehidupan kita bukan untuk dipertandingkan dengan sesama kita. Jalani saja apa yang menjadi bagian kita. Pikulah salib yang Tuhan percayakan kepada kita. Percayalah bahwa salib itu pas. Beban Tuhan itu ringan bagi kita sesuai dengan kekuatan kita. Dia tidak akan memberi melebihi apa yang mampu kita pikul. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang beriman dan berusaha, maka usaha itu juga digerakkan oleh cinta kasih. Yairus yang merendahkan diri di hadapan Tuhan digerakkan oleh cinta kasih kepada anaknya. Tentu juga cinta kasih itu berkelindan dengan rasa takut kehilangan. Sama seperti perempuan itu bukan karena dia mengasihi dirinya, tapi mungkin dia sudah kehilangan segala harapan, ini yang terakhir. Tapi saudara-saudara, hidup itu memang digerakkan oleh karena cinta kasih kepada sesama, karena koneksi kita, karena kita punya relasi, keterkaitan dengan orang lain. Nah, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri, kalau kita tidak mau mikirin orang lain, mungkin memang permasalahan kita akan jadi lebih sedikit. Karena seringkali pergumulan permasalahan kita itu tidak sepenuhnya eksklusif dari diri kita. Bisa jadi karena relasi kita, karena kita peduli dengan seseorang, maka susahnya dia ikut menjadi kesusahan kita. Ya, kan yang sakit anaknya bukan Yairus, tapi buat Yairus ini lebih berat mendingan dia yang sakit daripada anaknya yang sakit. Saudara, tetapi kalau kita tidak punya relasi, tidak mau menjalin koneksi ya, keterhubungan dengan orang lain, walaupun mungkin hidup kita sedikit masalah, tetapi biasanya kita juga akan punya sedikit energi untuk berusaha. Justru tantangan-tantangan itu, hati yang digerakkan oleh kasih itu yang memberikan energi dalam roh kita, dalam jiwa kita, dalam seluruh diri kita untuk melakukan banyak hal. Saya seringkali mengagumi orang-orang yang bisa punya kekuatan luar biasa untuk bekerja, untuk mengurus rumah tangga, untuk memikul beban yang berat. Karena apa? Karena punya cinta kasih, empati, bela rasa kepada sesama. Orang-orang yang melayani juga energinya dari cinta kasih kepada Tuhan, kepada sesama. Kalau kita cuma menjadi orang-orang yang bekerja berdasarkan job desk, saudara-saudara, hidup itu akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau saudara merasa saat ini ada sesuatu yang menjadi beban pikiran, lihat juga bahwa itu suatu berkat, bahwa artinya saudara punya kepedulian, punya keprihatinan terhadap sesama. Manusia yang tidak lagi peduli terhadap sesamanya, tidak lagi peduli terhadap kehidupan ini, saudara-saudara sebetulnya dirinya sendiri sedang kehilangan cinta kasih maupun juga optimisme untuk kehidupan. Dan saudara-saudara, yang terakhir, beriman, berusaha, bagaimana juga semuanya itu permasalahan yang kita hadapi mengajarkan kita untuk merendahkan hati. Pertama-tama merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa. Kekuatan kita sangat terbatas. Kekuatan kita cuma cukup buat kita bangun sampai tidur lagi. Tapi sedikit sekali yang bisa kita lakukan untuk mengubah kehidupan. Tapi di dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perjalanan hidup tiap orang berbeda-beda. Perempuan itu saya tidak tahu, walaupun saya sebetulnya pengen tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Apakah dia orang yang kaya raya, cukup berada, atau orang yang miskin papa. Tapi yang pasti hartanya sudah habis. Semua yang ada padanya sudah habis untuk dia berobat. Dan dia tidak kunjung sembuh. Mengapa Tuhan membiarkan dia harus mengalami itu selama 12 tahun? Waktu yang sangat lama. Namun saudara-saudara, waktu Tuhan tidak pernah salah.
Kadang-kadang kita memang maunya protes ya. Kenapa gak cuma seminggu aja lah Tuhan, seminggu juga udah lama kalau sakit ya. Tapi ketika Tuhan membentuk kita, ketika Tuhan mungkin menanggalkan satu persatu apa yang menjadi kebanggaan kita, maka yang tersisa itulah yang bisa diselamatkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau, anakku. Saudara-saudara, saya menonton sebuah dokumenter tentang seorang pria yang dia masa kecil, masa anak-anak, masa remajanya itu datang dari keluarga yang cukup bermasalah. Jadi bapaknya meninggalkan dia dibesarkan oleh kakek neneknya. Lalu kakek neneknya tuh kalau marah tuh pernah ngomong sama dia tuh kurang lebih, kami tuh ngurus kamu cuma karena dikasih duit. Jadi dalam rangka dititipkan, dia orang kakek neneknya dikasih uang. Lalu karena anak ini bandel, kakeknya atau neneknya pernah ngomong gini, tahu gitu duit itu nggak saya ambil kalau tahu bandel begini. Dan perkataan itu menyakitkan dia sehingga dia kemudian kabur dari rumah, join geng dan sebagainya. Lalu dia menjadi kaya raya karena dia bisnis penyewaan mobil dan sebagainya lah gitu ya, tapi penuh dengan kriminal, penuh dengan tindakan ilegal, sampai itu tadi keluar masuk penjara, sampai kemudian hartanya habis semua. Tapi dia katakan, saya dulu sangat kaya, tapi sekarang saya nggak punya apa-apa. Dia jualan, dia jadi hawker ya, penjual makanan di food court di Singapura. Dia katakan, tapi saya bersyukur karena dengan saya kehilangan semuanya itu, saya diselamatkan. Sekarang saya memang gak punya apapun, saya harus jualan di food court dari pagi sampai malam, keringetan dan sebagainya. Tapi saya punya waktu untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Dulu katanya dia bilang dia pulang ke rumah, anaknya nangis kalau lihat dia. Dan saya bersyukur karena saya kehilangan semuanya, tapi saya bisa menyelamatkan jiwa saya. Saudara-saudara, kadang-kadang memang dalam perjalanan hidup, apa yang sudah kita kumpulkan bisa jadi harus habis. Dan itu mungkin menyakitkan sekali. Sama seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan itu. Tetapi kabar baiknya adalah ketika Yesus melihat dia. Dan ketika dia dengan tulus dia mengakui segala pergumulannya. Dan Yesus katakan, pergilah anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Biarlah kiranya saudara-saudara kita juga dalam segala pergumulan kita, gak usah nunggu sampai habis-habisan dulu. Kita belajar untuk beriman sambil terus berusaha, dan juga belajar untuk mengikis ego kita, merendahkan diri kita, menyadari bahwa yang terpenting adalah Tuhan dan bukan yang lain. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Setiap kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Berbagi kisah dari bidang Bina dan Kespel selama tahun 2020-2021. Kedatangan pandemi yang secara tiba-tiba membuat gereja terpaksa mengalihkan semua aktivitas secara online.
Hampir semua komisi sudah melakukan kegiatan rutin secara online, mulai dari komisi anak hingga komisi senior. Bidang Bina juga melakukan kegiatan kolaboratif dari Badan Pelayan Kelker Parenting dan Komisi Dewasa yang membahas tentang COVID dan vaksin. Kegiatan pelatihan yang beragam dan edukatif juga kami lakukan bagi para pelayan dan aktivis. Tidak hanya dari bidang Bina, kami dari Kespol juga terus berusaha beradaptasi dengan keadaan yang berubah sangat cepat. Penurunan penerimaan dana gereja justru diikuti dengan peningkatan kebutuhan dana pertolongan, baik pengobatan maupun ekonomi karena dampak pandemi. Kespol pun menerapkan kriteria bantuan, yaitu 1. Memprioritaskan bantuan. 2. Program berjalan. 3. Mengantisipasi keterbatasan penerimaan. Kami juga membentuk tim Gunsa Peduli COVID-19, Mitra Gunsa, kegiatan Bulan Kepedulian, dan kegiatan rutin bersama Poliklinik Gria Kasih Insani dalam upaya membantu masyarakat di tengah pandemi. Selengkapnya membahas bidang Bina dan Kespol, pastikan kalian hadir di PMJD 11 Juli 2021 dan jadilah bagian dari perubahan. Kupas PMJD. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami mau menyatukan hati kami dan membawa permohonan doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pandemi COVID yang masih terus terjadi, yang masih terus menjadi ancaman bagi kesehatan maupun nyawa kami, yang juga menggerus kehidupan ekonomi kami. Ya Tuhan, biarlah dalam iman percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, bahwa Tuhan menyertai kami melalui semua ini, kami juga diberikan kemampuan untuk berusaha sebaik mungkin dalam menerapkan protokol kesehatan, dalam mengupayakan kesehatan bersama, dan juga dalam mengupayakan perputaran ekonomi yang mencukupi semua orang. Biarlah kami tidak hanya memikirkan keuntungan kami masing-masing, tetapi kami juga dengan solidaritas saling berbagi, menanggung mereka yang lemah, sehingga masyarakat kami boleh pulih bersama dan tidak perlu menghadapi krisis sosial yang berkepanjangan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan para tenaga medis yang berada di garda depan perjuangan melawan COVID ini. Tuhan berikan mereka kesehatan, perlindungan, dan Tuhan mampukan mereka melalui semuanya juga dengan baik. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang sendiri ataupun juga yang ditemani oleh keluarga. Tuhan, biarlah di saat-saat seperti ini cinta kasih Tuhan boleh semakin nyata dalam hidup mereka. Dan ketika kami tidak bisa membesuk, biarlah kiranya doa yang tulus boleh kami panjatkan bagi mereka. Biarlah perhatian yang tepat boleh kami berikan, sehingga melalui perhatian dan persahabatan kami, mereka juga mendapat kekuatan dan pengharapan. Kami berdoa Tuhan bagi segala sesuatu yang tengah kami hadapi sebagai pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu pergumulan kami, Engkau yang tahu apa yang menjadi permasalahan yang membawa kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami boleh semakin berserah kepada Tuhan, iman kami boleh semakin kuat melalui segala permasalahan kami, dan Tuhan membentuk hati kami. Murnikan hati kami dengan cinta kasih-Mu, karuniakan pada kami kerendahan hati, berikan kami integritas dan juga karakter yang terpuji, sehingga melalui segala permasalahan ini kami boleh keluar sebagai pemenang, kami boleh menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih baik, yang lebih rendah hati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan di tengah semua ini Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk gereja Tuhan di muka bumi, untuk jemaat-jemaat Tuhan, dan khususnya untuk GKI Gunung Sahari, agar dalam kondisi seperti apapun kami bisa tetap menjadi garam dan terang di tengah dunia. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam rasa syukur karena anugerah dan berkat-berkat Tuhan,
marilah kita menghampiri Tuhan dengan persembahan yang terbaik yang telah kita siapkan. Firman Tuhan menuliskan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa. Terus tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, tiada nabi janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk menyatakan syukur kami atas segala berkat-berkat yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Tolonglah mampukan kami agar kami dapat memberi yang lebih baik lagi daripada saat ini. Pakailah persembahan kami ini menjadi berkat dan alat kasih-Mu melalui gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syukur kami. Amin. Saudara-saudara, sekarang marilah kita melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan.
Jalanilah dalam pengharapan dan iman, karena Dia yang menjadikan kita tidak pernah meninggalkan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berbagi kisah dari bidang Bina dan Kespel selama tahun 2020-2021. Kedatangan pandemi yang secara tiba-tiba membuat gereja terpaksa mengalihkan semua aktivitas secara online. Hampir semua komisi sudah melakukan kegiatan rutin secara online, mulai dari komisi anak hingga komisi senior. Bidang Bina juga melakukan kegiatan kolaboratif dari Badan Pelayan Kelker Parenting dan Komisi Dewasa yang membahas tentang COVID dan vaksin. Kegiatan pelatihan yang beragam dan edukatif juga kami lakukan bagi para pelayan dan aktivis. Tidak hanya dari bidang Bina, kami dari Kespel juga terus berusaha beradaptasi dengan keadaan yang berubah sangat cepat. Penurunan penerimaan dana gereja justru diikuti dengan peningkatan kebutuhan dana pertolongan, baik pengobatan maupun ekonomi karena dampak pandemi. Kespel pun menerapkan kriteria bantuan, yaitu 1. Memprioritaskan bantuan. 2. Program berjalan. 3. Mengantisipasi keterbatasan penerimaan. Kami juga membentuk tim Gunsa Peduli COVID-19, Mitra Gunsa, kegiatan Bulan Kepedulian, dan kegiatan rutin bersama Poliklinik Gria Kasih Insani dalam upaya membantu masyarakat di tengah pandemi. Selengkapnya membahas bidang Bina dan Kespel, pastikan kalian hadir di PMJD 11 Juli 2021 dan jadilah bagian dari perubahan. Kupas PMJD. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Irma. Wah, seneng banget. Pagi adik-adik. Bulan Kepedulian 2021. Kebersamaan 4 gereja dalam menyatakan kasih Tuhan di tengah masa pandemi dilaksanakan melalui 2 program pelayanan. Pertama-tama, turut mendukung Klinik Gria Kasih Insani dan TGPC 19 yang bekerja sama dengan Puskesmas Johar Baru melaksanakan vaksinasi lansia pada tanggal 29 sampai 31 Maret 2021. Untuk vaksin yang pertama dan tanggal 27 sampai 28 April 2021 untuk vaksinasi kedua bertempat di GSP 3 GKI Gunsa. Sekitar 176 orang baik berasal dari lingkungan sekitar, warga GKI Gunsa, GKI Bungur, GSJK, dan GBI Elion, bahkan anggota masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi dapat memanfaatkan pelayanan ini. Dan program yang kedua,
membagikan 494 paket sembako seharga Rp110.000 yang diperoleh dengan harga khusus untuk warga di 9 RT sesuai daftar yang diserahkan oleh Ketua RT, para tukang bangunan, para tukang sampah, para pedagang di Gunsa 4, para petugas keamanan, dan karyawan 4 gereja. Dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2021 bertempat di GKI Bungur dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bantuan diserah terimakan kepada Ketua RT diangkut dengan gerobak, mobil, motor, dan bajai. Penerimaan dana bulan kepedulian terdiri dari saldo bulan kepedulian 2020 yaitu Rp1.554.750. Dana partisipasi 4 gereja GKI Gunsa 30 juta, GKI Bungur 15 juta, GSJK Rp17.500.000, GBI Elion Rp5 juta. Total penerimaan sebesar Rp69.054.750. Pengeluaran terdiri dari dana partisipasi vaksinasi 6 juta, dana untuk pembelian sembako Rp54.340.000, dan pembelian hand sanitizer Rp5 juta. Saldo dibulatkan 5 juta akan digunakan untuk partisipasi kegiatan vaksinasi di periode berikutnya. Kegiatan 4 gereja menghubungkan tali kasih dengan warga di 9 RT, di 2 RW, para petugas keamanan, dan karyawan gereja telah usai. Tapi kepedulian yang sesungguhnya akan terus berlanjut dalam keseharian kita. Terima kasih untuk doa dan partisipasi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Mazmur 41 ayat 2 dan 3a. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Amanat untuk turut serta dalam mencegah penularan COVID-19 di lingkungan gereja dilaksanakan oleh Tim Gunsa Peduli COVID-19 atau disingkat TGPC-19, yaitu dengan menyelenggarakan rapid test dan swab antigen bagi para pelayan kebaktian dan multimedia, baik dalam pembuatan rekaman ibadah, penyelenggaraan ibadah live streaming, maupun untuk para pelayan kebaktian pernikahan sejak bulan September 2020 sampai saat ini. Hampir 35% persembahan anggota jemaat dan simpatisan untuk pelayanan TGPC-19 digunakan untuk pemeriksaan swab antigen. Dan selama 7 bulan telah terpakai Rp95 juta dari total dana yang terkumpul sebesar Rp278 juta. Pada saat ini, seluruh dana persembahan TGPC-19 telah tersalurkan melalui pelbagai bentuk pelayanan, antara lain pelayanan screening COVID-19, tolong-menolong sesama anggota jemaat dan simpatisan, maupun pelayanan untuk masyarakat dan lembaga-lembaga di luar gereja, juga pelayanan mendukung program pemerintah dalam menyelenggarakan vaksinasi. Mari kita doakan agar apa yang diperlukan dapat dicukupkan seturut kemurahan Allah. Dan pelayanan Tim Gunsa Peduli COVID-19 menjadi saluran berkat Tuhan, baik bagi jemaat maupun masyarakat. Apabila saudara-saudara tergerak untuk menyalurkan berkat Tuhan melalui pelayanan Tim Gunsa Peduli COVID-19, saudara dapat menyalurkannya ke rekening gereja BCA 391300268 dengan keterangan TGPC 19. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22-23. BKHB, berbagi kasih di hari bahagia. GKI Gunsa memfasilitasi anggota jemaat dan simpatisan yang mau menyalurkan berkat Tuhan di hari-hari bahagia.
baik hari ulang tahun pernikahan, hari kelulusan, atau hari-hari lain yang istimewa kepada pelbagai panti sosial baik yang menjadi mitra GKI Gunsa maupun panti-panti sosial yang membutuhkan bantuan kita semua. Terlebih di masa pandemi tentu banyak panti-panti sosial semakin membutuhkan uluran pertolongan kita semua. Berkat Tuhan yang saudara salurkan dapat dalam bentuk natura, kebutuhan sembako, pakaian, sepatu, dan sandal ataupun dalam bentuk lain yang dibutuhkan. Tim BKHB siap menghantarkan bantuan saudara-saudara pada hari yang ditetapkan. Atau tim BKHB dapat membantu membelanjakan berkat Tuhan yang disalurkan saudara-saudara sesuai kebutuhan panti sosial di mana saudara-saudara mau berbagi kasih dengan mereka. Di masa pandemi banyak panti membatasi perkunjungan pihak luar. Oleh karena itu, penyerahan bantuan saudara-saudara tidak bisa disertai dengan perayaan ataupun kebaktian sebagaimana biasanya. Kami hanya akan mengantarkan berkat Tuhan yang saudara berikan dan mengirimkan berita acara serta dokumentasi serah terima kepada saudara-saudara. Atau apabila saudara menghendaki yang disalurkan itu dalam bentuk dana, maka kami akan menyampaikan bukti transfer dana saudara-saudara ke panti sosial yang dituju. Beberapa panti sosial yang menjadi mitra GKI Gunsa diantaranya Panti Werda Hana di Ciputat, Panti Werda Muara Kasih di Bilabong, Panti Werda Kasih di Sukabumi, Panti Asuhan Asih Lestari di Kosambi Timur, Panti Asuhan Perapatan, Panti Asuhan Van der Steur Pondok Gede, Kampus Diakonia Modern, Yayasan Sahabat Anak, dan beberapa panti asuhan lainnya. Apabila saudara-saudara membutuhkan informasi, saudara-saudara dapat menghubungi Ibu Inna di HP 0816 958 597, Ibu Ang Caili di HP 0813 1072 5237. Bersukacita dan menjamu teman yang tidak membutuhkan seperti membuang garam ke lautan, tetapi berbagai sukacita dengan yang papa dan kesepian bagaikan air hujan di padang gurun kehidupan. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Amsal 22 ayat 2. We satisfy your soul thirst.